Aliran pemikiran ini berakar bahkan seorang kaisar yang paling berkuasa di dunia, yang memimpin legiun, membangun imperium, dan memiliki kekayaan tak terbayangkan, harus bangun setiap pagi untuk menghadapi hal yang sama seperti kita. Keraguan, ketakutan, dan godaan untuk menyerah. Itulah mengapa Marcus Aurelius tidak hanya menulis untuk kekaisarannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, mencari ketenangan di tengah badai kehidupan. Jadi, jika seorang kaisar pun membutuhkan panduan untuk mengendalikan batinnya, bagaimana dengan kita? Buka lembaran baru dan temukan kebijaksanaan stoik yang dapat membantumu menemukan kedamaian dalam kekacauan. Mulailah perjalananmu sekarang, pada kepercayaan bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Namanya diambil dari Stoa Poikile, sebuah teras berpilar yang terkenal di Athena tempat Zeno dan para pengikutnya berdiskusi penuh makna. Ajaran Zeno menyentuh hati banyak orang. Ia mengumpulkan murid-murid setia dan menjadikan Stoa Poikile sebagai pusat diskusi tentang etika, kebijaksanaan, dan pencarian makna hidup lewat kebajikan. Pengaruh Zeno menyebar melampaui batas geografis. Stoicisme mulai berkembang ke seluruh dunia Helenistik dan menemukan tempat subur di Kekaisaran Romawi. Figur besar seperti Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menjelajahi hubungan antara kepemimpinan dan kebajikan lewat karyanya Meditations. Dan Seneca, negarawan sekaligus filsuf yang memberikan aplikasi praktis stoicisme dalam kehidupan sehari-hari melalui banyak esainya. Stoicisme mengajak kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, menerima yang berada di luar kuasa kita, dan mencapai kedamaian batin melalui rasionalitas serta kebajikan. Meski stoicisme menganggap kebajikan dan hidup yang baik sebagai tujuan tertinggi, aliran lain seperti epikureanisme justru melihat kenikmatan dan bebas dari rasa sakit sebagai pencapaian utama. Stoicisme ala Zeno dan epikureanisme berdiri sebagai dua jalur yang berbeda dalam menemukan makna dan kepenuhan hidup. Namun, warisan Zeno sang stoik tetap menjadi mercusuar abadi kebijaksanaan, menerangi jalan menuju kebajikan, ketahanan batin, dan ketenangan jiwa. Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri, memeluk kebajikan, dan melangkah melewati kerumitan hidup dengan anggun dan bermartabat. Mungkin Anda tak menyadarinya, namun di dalam kepala Anda ada sebuah suara kecil yang tak henti berbicara. Terkadang ia berbisik, di lain waktu ia berteriak. Suara itu seringkali mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik, dunia ini tidak adil, atau segalanya akan berakhir buruk. Suara itulah yang terus-menerus mengulang kembali ketakutan, kecemasan, dan rasa putus asa. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, dari mana sebenarnya suara itu berasal? Apakah suara itu benar-benar milik Anda, atau sekadar ilusi yang tercipta dari pengalaman masa lalu, lingkungan, serta ketidakseimbangan kimiawi dalam otak kita? Marcus Aurelius pernah berkata, kehidupan kita adalah apa yang diciptakan oleh pikiran kita. Ini bermakna, jika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal negatif, maka hidup kita pun akan terasa penuh dengan kepahitan dan keputusasaan. Sebaliknya, jika kita mampu menguasai pikiran, kita pun akan mampu menguasai hidup kita. Masalahnya, mengendalikan pikiran bukanlah tugas yang mudah. Otak manusia secara evolusioner dirancang untuk lebih waspada terhadap ancaman ketimbang peluang. Inilah mengapa berita buruk terasa lebih memikat daripada berita baik, dan mengapa satu kritik negatif bisa jauh lebih membekas dibandingkan 1000 pujian. Ini bukanlah kesalahan Anda, beginilah cara kerja otak kita. Fakta menariknya, ada sebuah bagian di otak kita, yaitu korteks prefrontal dorsomedial, yang bertanggung jawab atas kecenderungan kita untuk terjebak dalam negativitas. Semakin aktif bagian ini, semakin sering kita terperangkap dalam lingkaran pemikiran berulang, meragukan diri sendiri, menyesali kesalahan, dan membayangkan skenario terburuk. Lantas, jika ini semua adalah tentang cara kerja otak, apakah itu artinya kita pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Justru sebaliknya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, meyakini bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita meresponsnya. Kita mungkin tak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita selalu bisa mengendalikan pikiran kita. Dan itulah yang akan kita dalami hari ini. Jika Anda merasa hidup Anda sering didominasi oleh ketakutan, kecemasan, atau keputusasaan, saksikan video ini hingga tuntas. Karena mungkin
Inilah momen di mana Anda akhirnya menemukan jawaban yang selama ini Anda cari. Dan jika Anda ingin terus belajar bagaimana berpikir lebih jernih, lebih tenang, dan lebih bijaksana, pastikan Anda berlangganan kanal ini. Mari kita mulai. Poin pertama, kekuatan kata-kata. Pernahkah Anda merenungkan betapa besarnya pengaruh kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri setiap hari? Secara sadar atau tidak, kita terus-menerus berbicara pada diri sendiri. Pikiran kita dipenuhi oleh dialog internal yang membentuk cara kita memandang dunia dan menilai kemampuan kita. Jika kata-kata itu syarat akan ketakutan, keraguan, dan kecemasan, maka dunia pun akan tampak kelabu. Sebaliknya, jika kita memilih kata-kata yang lebih bijak, lebih kuat, dan penuh harapan, maka hidup kita pun akan ikut berubah. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jika kamu merasa terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukanlah datang dari hal tersebut, melainkan dari penilaianmu sendiri tentangnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja." Inilah inti dari filsafat Stoikisme. Dunia eksternal tidak bisa sepenuhnya kita atur, tetapi cara kita memberinya makna berada sepenuhnya dalam kendali kita. Dan salah satu alat terkuat untuk mengendalikan makna adalah kata-kata. Masalahnya, kita seringkali tidak sadar bahwa kita menggunakan kata-kata yang merusak diri. Perhatikan kalimat seperti, "Aku selalu gagal," "Aku tidak akan pernah bisa," atau "Ini pasti berakhir buruk." Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sepele, namun ketika diulang terus-menerus, mereka menjadi keyakinan yang mengakar kuat. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah, menunjukkan bahwa ketika kita mengulang sebuah pemikiran secara konsisten, otak akan membentuk jalur saraf yang semakin kuat untuk pemikiran itu. Ini ibarat membuat jalan setapak di hutan. Semakin sering dilalui, semakin jelas dan mudah jalurnya. Jadi, ketika kita terus mengulang kata-kata negatif, otak menjadi semakin terbiasa dengan pola pikir tersebut hingga menjadi sebuah kebiasaan yang sulit diubah. Namun, kabar baiknya adalah kita bisa membentuk jalur baru. Dengan memilih kata-kata yang lebih berdaya, penuh harapan, dan kuat, kita bisa mulai membangun kebiasaan berpikir yang baru. Bagaimana caranya? Sadarilah kata-kata yang Anda gunakan. Setiap kali merasa sedih, frustrasi, atau takut, perhatikan apa yang sedang Anda katakan pada diri sendiri. Apakah kalimat itu mendukung Anda? Tantang kata-kata tersebut. Alih-alih berkata, "Aku pasti akan gagal," ubah menjadi, "Ini adalah tantangan, tapi aku akan belajar darinya." Ganti, "Aku tidak bisa," dengan, "Aku akan mencoba yang terbaik." Ini bukan tentang berpura-pura positif atau menipu diri. Ini tentang kesadaran bahwa kata-kata yang kita pilih bisa menjadi senjata yang menghancurkan atau alat yang membangun. Marcus Aurelius memahami ini dengan sangat baik. Dalam banyak tulisannya, ia selalu kembali pada satu konsep utama. Pikiran kita adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Jadi, tanyakan pada diri Anda hari ini, kata-kata seperti apa yang akan Anda pilih? Kata-kata yang membuat Anda lemah, atau kata-kata yang membuat Anda lebih kuat? Poin kedua, asal-usul pikiran negatif. Dari manakah sebenarnya pikiran negatif itu datang? Mengapa begitu banyak suara di kepala kita yang terus meragukan, mengkritik, dan menakut-nakuti? Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Namun, sebelum bisa menguasai pikiran, kita perlu mengerti dari mana asalnya. Pikiran negatif tidak muncul begitu saja. Ada dua kekuatan utama yang membentuknya, biologi dan lingkungan. Faktor biologis, otak yang dirancang untuk bertahan hidup. Dari sudut pandang evolusi, pikiran negatif sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan diri. Di zaman purba, ketika manusia hidup di alam liar, bahaya ada di mana-mana. Saat nenek moyang kita mendengar gemerisik di semak-semak, otak mereka secara otomatis berpikir, mungkin itu predator. Pola pikir waspada inilah yang membantu mereka untuk selamat. Bagian otak yang bertanggung jawab atas respons ini adalah amigdala, pusat rasa takut dan emosi. Setiap kali kita menghadapi ketidakpastian atau risiko, amigdala langsung aktif mengirimkan sinyal bahaya. Masalahnya, di dunia modern, kita tidak lagi diburu predator, namun otak kita masih beroperasi dengan cara yang sama.
Ancaman saat ini bukanlah harimau di hutan, melainkan komentar negatif di media sosial, kegagalan dalam karir, atau ketidakpastian masa depan. Otak kita merespon semua ini seolah-olah nyawa kita terancam, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Faktor lingkungan, pengaruh yang membentuk pola pikir. Selain faktor biologis, lingkungan tempat kita tumbuh juga memainkan peran besar. Sejak kecil, kita dikelilingi oleh berbagai pengaruh, keluarga, teman, guru, media, yang secara tidak langsung menanamkan pola pikir tertentu. Jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kritik, penolakan, atau ekspektasi yang tidak realistis, otaknya akan cenderung membentuk jalur pikiran negatif yang kuat. Mereka akan lebih mudah merasa tidak cukup baik, tidak berharga, atau takut mencoba. Sebaliknya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang suportif dan penuh dorongan, mereka akan lebih mampu mengelola pikiran negatif. Lalu, bagaimana jika kita sudah dewasa dan menyadari bahwa kita membawa banyak pola pikir negatif dari masa lalu? Apakah sudah terlambat untuk berubah? Tentu tidak. Marcus Aurelius percaya bahwa setiap individu memiliki kendali penuh atas pikirannya, terlepas dari bagaimana masa lalunya. Kita selalu bisa memilih bagaimana kita berpikir mulai saat ini. Langkah pertama untuk membunuh pikiran negatif adalah dengan menyadari asal-usulnya. Ketika Anda mulai merasa cemas atau meragukan diri sendiri, tanyakan, apakah ini reaksi biologis otak saya yang berlebihan? Dari mana pikiran ini berasal? Apakah ini sesuatu yang saya pelajari dari lingkungan? Apakah saya terus terjebak dalam pola pikir ini karena kebiasaan? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mulai memisahkan diri dari pikiran tersebut dan melihatnya secara lebih objektif. Anda bukan lagi korban, melainkan pengamat yang sadar. Poin ketiga, membangun lingkungan yang mendukung. Pernahkah Anda menyadari bahwa lingkungan di sekitar Anda, baik itu orang, informasi, maupun tempat fisik, secara drastis memengaruhi cara Anda berpikir? Marcus Aurelius sangat memahami pentingnya lingkungan yang kondusif untuk ketenangan batin. Jika Anda terus-menerus dikelilingi oleh hal-hal yang memicu kecemasan atau rasa rendah diri, pikiran Anda secara otomatis akan menyerap energi negatif tersebut. Sebaliknya, jika Anda secara sadar mengisi hidup dengan pengaruh positif, pola pikir Anda akan berubah secara alami. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Pilih lingkaran sosial Anda dengan bijak. Manusia secara alami meniru lingkungan sosialnya. Jika Anda sering bergaul dengan orang-orang yang pesimis, suka mengeluh, atau selalu melihat sisi buruk dari segala hal, tanpa sadar Anda akan ikut berpikir seperti mereka. Carilah teman atau komunitas yang optimis, suportif, dan memiliki pola pikir yang sehat. Lakukan diet informasi. Di era digital, lingkungan kita bukan hanya orang-orang di sekitar, tetapi juga informasi yang kita konsumsi. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk membaca berita negatif atau membandingkan hidup Anda dengan orang lain di media sosial? Mulailah secara sadar memilih informasi yang Anda konsumsi. Kurangi paparan terhadap hal-hal yang membuat Anda merasa buruk dan perbanyak konten yang membangun serta menginspirasi. Ciptakan ruang fisik yang menenangkan. Tempat Anda tinggal atau bekerja sangat memengaruhi suasana hati. Lingkungan yang berantakan dan penuh gangguan dapat meningkatkan stres. Sebaliknya, ruang yang bersih, nyaman, dan teratur dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Batasi interaksi dengan pemicu negatif. Jika Anda sudah tahu ada orang, berita, atau kebiasaan tertentu yang selalu memperburuk pikiran Anda, langkah selanjutnya adalah membatasi interaksi dengannya. Ini bukan tentang lari dari kenyataan, melainkan tentang mengendalikan paparan Anda terhadap hal-hal yang tidak berguna bagi kesehatan mental Anda. Pada akhirnya, seperti kata Marcus Aurelius, hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Jika Anda terus mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif dan membangun, maka lambat laun pikiran negatif akan melemah dengan sendirinya. Poin keempat, mengubah pola pikir yang merusak. Setelah memahami asal-usul pikiran negatif dan membangun lingkungan yang mendukung, langkah selanjutnya adalah merubah pola pikir yang sudah ada di dalam kepala kita. Berikut adalah beberapa strategi yang terinspirasi dari filsafat Stoik. Hindari berpikir hitam putih. Banyak penderitaan mental berasal dari kecenderungan melihat dunia secara ekstrim. Sukses atau gagal, baik atau buruk.
Sadarilah bahwa hidup ini penuh dengan nuansa. Ketika Anda merasa gagal, alih-alih melabeli diri sebagai pecundang, lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Ini adalah ajaran inti Stoikisme. Banyak dari kita merasa cemas karena terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Apa yang orang lain pikirkan, masa lalu yang tak bisa diubah, atau masa depan yang tak pasti. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda merespon semua itu. Setiap kali pikiran negatif muncul, tanyakan, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika tidak, latihlah diri untuk menerimanya dan fokus pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini. Gantikan pikiran negatif dengan perspektif baru. Menghapus pikiran negatif saja tidak cukup. Anda harus mengisinya dengan perspektif yang lebih sehat. Marcus Aurelius memiliki kebiasaan untuk merenungkan setiap kesulitan sebagai latihan. Jika seseorang menyakitinya, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Jika sebuah proyek gagal, itu adalah kesempatan untuk melatih ketabahan. Praktikkan amor fati, mencintai takdir. Amor fati adalah gagasan untuk tidak hanya menerima, tetapi juga mencintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu baik maupun buruk. Jika hidup memberikan tantangan, itu berarti Anda sedang diuji untuk menjadi lebih kuat. Dengan mempraktikkan amor fati, Anda akan berhenti melihat hidup sebagai musuh, dan sebaliknya, melihat segala sesuatu sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk Anda. Poin kelima, memahami masalah sebelum bertindak. Sebelum Anda dapat benar-benar melenyapkan pikiran negatif, Anda harus memahami akar masalahnya dengan jernih. Marcus Aurelius mengajarkan untuk melihat masalah dengan objektivitas. Banyak penderitaan tidak berasal dari situasi itu sendiri, tetapi dari cara kita menafsirkannya. Pisahkan fakta dari emosi. Saat menghadapi masalah, kita cenderung langsung bereaksi dengan emosi. Ambil jeda sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa fakta objektif dari situasi ini tanpa tambahan emosi atau interpretasi saya? Seringkali, Anda akan sadar bahwa masalahnya tidak sebesar yang Anda bayangkan. Pertanyakan apakah itu benar-benar masalah. Tanyakan pada diri Anda, apakah hal ini akan tetap penting dalam 5 tahun ke depan? Perspektif jangka panjang ini dapat membantu Anda menyadari bahwa banyak kekhawatiran kita bersifat sementara dan tidak signifikan. Pahami sumber masalahnya. Jika masalah itu nyata, cobalah gali lebih dalam. Dari mana pikiran negatif ini berasal? Apakah dari pengalaman masa lalu? Pengaruh lingkungan? Dengan memahami akarnya, Anda bisa mulai mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikannya. Lihat masalah sebagai tantangan, bukan beban. Dalam filsafat Stoik, tidak ada yang namanya masalah, yang ada hanyalah tantangan. Marcus Aurelius berkata, halangan yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Poin ke-6, mengambil tindakan nyata. Setelah memahami masalah dengan jelas, langkah terakhir adalah bertindak. Seorang Stoik tidak hanya merenung, ia bertindak dengan kebijaksanaan. Jangan menunggu motivasi. Salah satu jebakan terbesar adalah menunggu merasa termotivasi sebelum bertindak. Motivasi datang setelah tindakan, bukan sebaliknya. Jika Anda merasa cemas, jangan hanya diam, mulailah menulis jurnal. Jika Anda merasa malas, mulailah dengan berjalan kaki 5 menit. Tindakan kecil mematahkan siklus kelumpuhan. Latih ketahanan mental, premeditatio malorum. Ini adalah teknik Stoik dengan membayangkan skenario terburuk sebelum terjadi. Dengan membayangkan kemungkinan buruk, Anda akan lebih siap secara mental jika hal itu benar-benar terjadi. Anda tidak akan panik karena Anda sudah menerima bahwa hidup tidak selalu sempurna. Sederhanakan masalah, fokus pada solusi. Ketika Anda merasa kewalahan, jangan fokus pada besarnya masalah. Tanyakan, apa satu langkah kecil paling sederhana yang bisa saya ambil saat ini? Dengan memecah masalah menjadi tugas-tugas kecil, Anda akan merasa lebih mampu mengendalikannya. Kesimpulan, pada akhirnya, pikiran negatif bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dipahami, dihadapi, dan dikendalikan. Anda telah belajar bagaimana kata-kata membentuk realitas, bagaimana lingkungan memengaruhi pikiran, dan bagaimana mengubah pola pikir bisa membebaskan Anda. Namun, ingatlah, pemahaman tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun.
Jika Anda ingin benar-benar lepas dari jebakan pikiran negatif, mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Bisa dengan mengubah cara Anda berbicara pada diri sendiri, memilih lingkungan yang lebih sehat, atau menerapkan salah satu prinsip stoik dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika pembahasan ini memberimu wawasan baru, pastikan Anda tidak melewatkan pembahasan berikutnya. Jangan lupa berlangganan agar Anda selalu mendapatkan perspektif yang lebih tajam dan cara berpikir yang lebih kuat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.